Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albina Jasmine dari kelas Gizi A 2023 dengan NIM 192231088. Di sini saya akan mempresentasikan untuk hasil laporan praktikum saya yaitu analisis food recall 24 hours. Selanjutnya, tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengidentifikasi pola makan responden melalui metode food recall 24 jam dan juga dapat menganalisis zat gizi makro dan mikro hasil food recall responden. Yang terakhir dapat menganalisis zat gizi makro dan zat gizi mikro hasil food recall sebuah kelompok. Untuk manfaat dari penulisan ini yaitu sebagai dasar studi tentang pola makan dan risiko masalah gizi pada mahasiswa bagi penulis. Untuk yang kedua, memberikan informasi tentang status gizi individu agar mahasiswa dapat memperbaiki pola makannya. Yang ketiga, memberikan data yang bermanfaat untuk mendukung dan menyempurnakan program kesehatan nasional. Saat food recall dibutuhkan formulir food recall dan juga alat bantu yaitu seperti buku foto makanan atau juga food model. Tapi di sini saya hanya menggunakan buku foto makanan untuk merepresentasikan URT yang digunakan yang digunakan pada saat wawancara kepada responden. Dan juga di sini food recall-nya dilaksanakan pada 2 hari yaitu pada untuk data untuk hari Minggu dan juga untuk data pada hari Selasa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan pola konsumsi pangan pada responden di hari kerja dan juga di hari libur. Eh, untuk formulir food recall 20 untuk formulir food recall pada hari weekend yaitu seperti ini. Untuk makan pagi responden mengonsumsi wow spaghetti spicy bolognese dan juga telur ceplok dan juga mengonsumsi air putih. Lalu untuk snack pagi responden mengonsumsi risol mayo dan juga air putih. Untuk makan siang responden mengonsumsi nasi putih, nugget sona stick dan juga air putih. Pada malam hari, responden mengonsumsi tumis kangkung, nugget sonai stick, nasi putih, dan air putih. Dan juga pada hari weekday, responden mengonsumsi untuk makan pagi, nasi kuning, perkedel, telur dadar, dan air putih. Lalu untuk makan malam, responden mengonsumsi nasi goreng, ayam rebus suwir, telur dadar, dan air putih. Responden tidak mengonsumsi makan siang pada hari weekday sehingga tidak dicantumkan pada formulir food recall ini. Next. Untuk tabel perhitungan bahan makanan pada weekend seperti yang terdapat pada layar, di sini dari URT saya ubah pada gramasi eh, yang sudah disesuaikan juga. Lalu selanjutnya setelah menemukan URT dan gramasi, saya menghitung yield dan faktor retention faktor untuk mencari hasil makanan nilai gizi yang sudah melalui proses pemasakan karena itu akan sangat berbeda sekali dengan makanan yang hanya mentah. Next. Selanjutnya, ini adalah analisis gizi makro responden yang sudah disesuaikan dengan cut-off dari ADMR atau Acceptable Macronutrient Distribution Range. Untuk kebutuhan energi per hari, cut-off-nya itu adalah 2.250, tetapi responden hanya mengonsumsi 1.305,7 kalori atau 58,3% kalori. Selanjutnya, untuk protein, cut-off dari ADMR yaitu 10-35% per hari. Di sini responden hanya konsumsi 38,4 gram dari rata-rata ADMR yaitu 126,6 gram per hari. Untuk lemak, menurut ADMR cut-off yaitu 20-35% per hari. Sedangkan responden hanya mengonsumsi 45,7 gram lemak per hari dan juga didapatkan rata-rata dari perhitungan perhitungan ADMR untuk lemak itu 68,75 gram. Untuk karbohidrat berdasarkan ADMR di sini adalah konsumsinya responden itu 187,6 gram per hari. Lalu rata-rata yang didapatkan dari cut-off ADMR yaitu 309,4 gram per hari. Interpretasinya semuanya masih di bawah rata-rata untuk responden pada zat gizi makro yang dimakan pada hari weekend. Selanjutnya untuk analisis zat gizi mikro responden menurut EAR atau Estimated Average Requirement. Di sini ada air, kalsium, zat besi, vitamin A, vitamin C, dan folat. Semuanya masih di bawah rata-rata, tetapi pada vitamin A melebihi dari cut-off yang sudah disesuaikan pada ER untuk zat gizi mikronya. Sehingga ini menghasilkan bahwa eh, responden kemungkinan mengalami kekurangan energi dan juga kekurangan mineral seperti kalsium dan vitamin A, vitamin C, dan folat. Dan juga responden juga kemungkinan mengalami dehidrasi dari ringan sampai berat karena di sini konsumsinya hanya 59,43% pada hari weekend. Selanjutnya ini adalah tabel perhitungan bahan makanan pada weekday untuk responden. Analisis gizi makro responden menurut ADMR di sini juga semuanya masih
kurang karena pada kebutuhan energi per harinya hanya mengonsumsi 124,8 1.248,8 atau 55,50% per hari, proteinnya hanya mengonsumsi 21,8 gram per hari, lemaknya hanya mengonsumsi 21,2 gram per hari, dan karbohidratnya hanya mengonsumsi 148,4 per hari. Di sini responden sangat kurang dan jauh di bawah rata-rata dari ADMR yang telah diperhitungkan. Selanjutnya, untuk analisis gizi mikro, responden menurut EAR, di sini semuanya interpretasinya kurang karena masih sangat jauh di bawah rata-rata, dan juga untuk vitamin A ini sangat turun. Yang awalnya di hari weekend 118%, di sini pada hari weekday hanya menjadi 1,05%. Eh, Next, untuk rata-rata food recall kelompok seperti yang sudah ada di layar, di sini ada 16 orang yang sudah diberikan ID untuk per orangnya. eh, hmm. Dan juga perhitungan ini menggunakan cut-off dari AKG yang sudah disesuaikan pada umur 19 sampai 29 tahun untuk perempuan. Selanjutnya, analisis gizi makro kelompok di sini yaitu berdasarkan angka kecukupan gizi untuk perempuan usia 19 sampai 29 tahun, mayoritas responden belum mencukupi konsumsi zat gizi makro yang dianjurkan oleh AKG perharinya. Tetapi pada protein di sini didapatkan persen pemenuhannya melebihi yaitu sampai 116,20%, dan juga yang paling rendah itu adalah konsumsi serat yaitu 17,96% dari rata-rata 2 hari. Dan juga konsumsi air putih juga masih jauh dari anjuran AKG per harinya yaitu hanya 64,10% dari rata-rata kelompok. Selanjutnya, untuk analisis gizi mikro kelompok di sini yaitu juga diperhitungkan menggunakan AKG untuk perempuan usia 19 sampai 29 tahun. Di sini didapatkan bahwa mayoritas responden belum mencukupi konsumsi zat gizi mikro yang dianjurkan oleh AKG per harinya. Konsumsi zat besi juga memiliki rata-rata kecukupan kelompok yang tinggi, yaitu sampai di angka 105,49%, sedangkan yang lainnya masih jauh di bawah angka yang dianjurkan oleh AKG. Responden juga eh, memiliki ketidakseimbangan dalam konsumsi pangannya, pola konsumsi pangan. Untuk vitamin C ini sangat rendah, hanya 12,56%. Dan juga untuk kalsium juga hanya 58,84% dari pemenuhan AKG-nya. Vitamin A hanya 73,72% dari pemenuhan AKG-nya, folat hanya 48,51% dari pemenuhan AKG-nya. Kesimpulannya, yaitu konsumsi gizi responden baik secara individu maupun kelompok masih jauh di bawah standar kecukupan yang direkomendasikan oleh ADMR dan juga NEAR untuk individu dan AKG untuk kelompok. Pola konsumsi yang tidak beragam dan defisisi gizi yang parah ini menempatkan responden pada risiko tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan seperti kekurangan energi kronis, penurunan sistem imun, dan juga gangguan kesehatan lainnya. Saran untuk penulisan ini itu untuk peneliti mencantumkan lebih banyak contoh makanan yang dapat meningkatkan variasi makanan dari responden. Dasar untuk ini juga bisa menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang pola makan dan status gizi pada populasi mahasiswa, karena ditemukan sangat beragam sekali konsumsi pola pangan pada mahasiswa, dan juga gunakan data ini sebagai masukan bagi program kesehatan kampus atau nasional untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada salah kata.